Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai options ya. Jadi saya tampilkan dulu untuk tutorialnya. Jadi ini sudah saya sharekan di grup ya. Grupnya, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi yang ingin join silakan join grup Telegram. Jadi ini cheat sheetnya saya ambil online ya. Salah satu dari website Option Samurai. eh, jadi ini hanya sekedar istilahnya pengenalan ya untuk options mungkin bagi yang belum tahu. Jadi options itu adalah dia kontrak ya. Jadi kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset eh, di harga tertentu pada saat tertentu ya sebelum dia expired ya. Jadi jadi em, ada dua macam, ada call option sama put option. Kalau call option itu memberikan hak kepada yang beli atau yang mempunyai call option right untuk membeli aset tertentu ya sesuai dengan underlying-nya pada harga tertentu sebelum uh, expiration date ya. Jadi batas terakhir adalah expiration date. Kalau kena assignment berarti dia punya hak untuk membeli di harga tersebut ya, seperti itu ya. Jadi kalau sebelum assignment, kalau mau early exercise boleh, tapi biasanya option itu jarang di exercise ya. Kecuali kalau ada event tertentu atau dividen tertentu biasanya di exercise. Karena kalau ada capital gain biasanya dijual lebih untung daripada ditebus ya. Seperti itu ya. Jadi itu call option, kemudian put option itu memberikan hak untuk menjual. Jadi kalau call option itu memberikan hak untuk membeli, kalau yang punya put options itu memberikan hak untuk menjual di harga tertentu uh, sampai dengan masa expiration date-nya ya seperti itu ya. Jadi itu put option. Nah, nah, strategi yang kali ini yang saya bahas adalah yang saya buka posisi sebelumnya itu namanya short strangle ya. Ini saya akan sharekan mengenai strategi short strangle ya. Jadi short strangle itu istilahnya em, bentar, mana ya? Itu halaman nomor 13. Nah, ini short strangle ya. Jadi short strangle itu bentar, ini saya em, set gini. Jadi kita menjual put option ya di harga tertentu ya di sini ya. Kita sell put option di sini, kemudian juga sell call option di sini. Jadi em, kita akan mendapatkan profit kalau harga sahamnya itu di atasnya ini ya. Jadi harga strike-nya dikurangi premiumnya biasanya sampai dengan harga short dari call-nya ya dikurangi em, dengan premi. Biasanya dalam arti ini ditambahkan ya. Jadi preminya juga termasuk dihitung untuk sebagai bantalan profitnya gitu ya. Jadi di batasnya ini ya kan itu em, kita akan mendapatkan untung karena kita nggak perlu em, dealing with the assignment ya. Seperti itu ya. Jadi kita jualan premi asuransi. Kalau di area hijau ini berarti kita tidak perlu membayarkan klaim apapun juga ya kalau dalam dalam konteks asuransi. Tapi kalau harganya aset tersebut turun di bawahnya harga jual ini ditambahkan dengan preminya ya. Jadi dikurangi di sini ya kalau dia ke bawah ya turun ya. Nah, itu kita barusan loss ya. Nah, strateginya itu memang di option ada dua ya. Jadi kita take the risk atau manage manage the risk ya. Jadi kita ambil resikonya atau kita manage resikonya ya seperti itu ya. Nah, kalau kita mau ambil resikonya berarti kita tutup aja kalau misalnya dia makin turun ya. Nah, jadi kalau sudah di bawahnya BEP ini Anda bisa close posisinya ya seperti itu ya sebelum expiration date-nya atau take the risk. Jadi kalau misalnya Anda punya margin ya, Anda bisa take the risk ya seperti itu. Jadi resikonya berarti assignment ya, berarti Anda harus kalau ini kan sell-nya ya, sell put ya, berarti Anda harus membeli di harga tersebut ya, ya seperti itu ya, eh, di harga putnya di sini. Nah, itu resikonya ya, resiko assignment istilahnya. Nah, saya sukanya di option itu karena semuanya sudah ada istilahnya gambarannya ya, profitnya itu berapa, lossnya itu berapa. Memang kalau kita lihat di sini profitnya terbatas ya, tapi kalau lossnya gini tak terbatas ya seperti itu ya. Jadi
kenapa saya ambil resiko yang seperti ini, kok nggak yang pakai ion condor ya? Kalau ion condor itu lebih menguntungkan ya. Kalau kita lihat di sini ion condor ya namanya ya. Yang berikutnya ini ya. Jadi dia lossnya terbatas ya. Bedanya tadi kan yang short strangle itu lossnya tak terbatas gini ya. Tapi kalau Iron Condor itu lossnya terbatas ya. Jadi option itu enaknya PNL-nya itu profit dan lossnya sudah tergambarkan di chartnya ini ya. Kalau option itu chartnya seperti ini. Jadi nggak lihat candlestick ya. Jadi PNL graph istilahnya profit and loss graphnya. Nah, kalau yang shortcut Iron Condor ini memang dia ada limitnya ya. Jadi profit berapa, kemudian loss berapa sudah tergambarkan ya. Nah, kenapa saya pilih yang Strangle, yang unlimited risk itu karena untuk menghindari eh, biaya preminya ya seperti itu ya. Nah, mungkin saya akan sharekan dulu mengenai strateginya yang mana kita bisa pakai trading view ya. Jadi sebentar saya cari dulu yang trading view. Nah, sebentar sharekan eh, mana ini ya trading view yang memang saya coba cari ini. Jadi ini yang saya sharekan trading saya ya, real trade ya. Underlying-nya saya pakai SLV dan saya jualan itu untuk call option-nya DTE-nya expiration-nya di 26 Juni 2026 ya. Hari Jumat yang akan datang ini ya. Jadi saya short jualan call option strike-nya 67, kemudian jualan put option strike-nya 45. Ya, seperti itu ya. Ini harga price-nya kalau kita open posisi hari Jumat ya, yang sebelumnya ya, tanggal 19. Tapi saya open posisinya sudah kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, mulai saya open posisinya. Jadi ini P&L graph-nya ya. Kalau kita lihat sini, memang profitnya sedikit ya, kecil ini ya. Nah, di option itu kita bisa tentukan seberapa besar profitnya atau income-nya yang kita mau. Tapi semakin tinggi ini apa income yang kita dapatkan, itu resikonya semakin tinggi. Jadi bisa disesuaikan dengan resikonya. Kalau Anda misalnya nggak mau resiko, ini saya pakai yang win rate-nya paling tinggi ya, 96,64%. Ya. Jadi sekarang posisinya SLV kan ditutup sekitar area 59, lebih ya. Jadi barusan suffer loss kalau SLV-nya ditutup di bawahnya ini ya. Di break even-nya sekitar 44,9 atau 67,1. Jadi kalau SLV pada saat expiration date ya itu 26 Juni dia eh, di bawahnya 44,9 berarti saya harus menghadapi resiko assignment. Berarti saya harus buy di harga strike price saya ya. Seperti itu ya. Yang mana strike price-nya adalah harga 45, jauh banget di bawah ya. Nah, kalau misalnya dia bullish naik ya sampai dengan tanggal 26 Juni ini ya, berarti saya harus menghadapi resiko assignment dari call-nya ya. Berarti em, saya harus menyediakan sahamnya ya seperti itu ya. Karena yang beli call optionnya itu dia punya hak untuk membeli di harga strike price saya seperti itu ya. Eh, Jadi nanti ada akan muncul short position ya. Ketika kalau assign kalau dia lewat dari 67,1. Tapi di option itu enaknya kita bisa roll ya, bisa roll roll up atau roll down dan juga roll out ya. Jadi kita bisa manage risk atau kalau enggak ya kita ambil risiko aja kita tutup ya. Jadi istilahnya cut loss ya kalau di saham ya. Gitu ya. Nah, ini saya akan lihatkan di aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi Mumu ya. Jadi kalau Anda mau join grupnya, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Eh, ini aplikasinya saya sharekan. Nah, aplikasi Mumu itu dia aplikasinya di eh, lisensi Singapura ya, seperti itu ya. Jadi memang dia nggak berizin di Indonesia, belum berizin ya seperti itu ya. Karena dia memang brokernya di luar negeri, bukan berarti ilegal ya. Dia sudah mendapatkan izin, tapi izinnya dia itu ikut Singapura ya, Singapura ya. Ya memang kalau di Indonesia ilegal karena dia belum mendapatkan izin dari OJK ya seperti itu ya. Jadi saya sharekan ini hanya pembelajaran aja ya. Jadi saya nggak menyarankan Anda untuk buka rekening atau enggak.
Anda bisa juga di broker lokal seperti GoTrade Indonesia atau Peluang juga bisa ya seperti itu ya. Jadi nggak harus di Momo. Cuman ini saya pakainya broker luar negeri karena biaya transaksinya lebih murah dan dia interface-nya bagus. Misalnya ini um, SLV ya, underlying-nya ya, silver ya, ETF-nya silver. Nah, di sini expiration date-nya. Ini namanya option chain ya. Option chain itu uh, ada beberapa option, berapa expiration-nya ya, DTI ya, istilahnya days to expiration ya. DTI, ini 9 DTI, ini 10 DTI, dan seterusnya ya. Jadi kalau yang akan datang ini 26 ya. Kita bisa klik, nah ini namanya option chain ya. Jadi ada call, ada put. Nah di sini ya. Yang ini, yang garis tengah ini at the money ya. Jadi eh, terakhir silver kan ditutup 59,5 ya, hari Kamis ya, hari Jumat dia eh, libur ya Amerika. Nah kalau kita lihat di sini, saya sebelumnya jualan em, put option ya, pakai strike-nya 45 ya. Tapi saya jualnya itu jauh-jauh hari ya. Bukan barusan aja nggak. Nah, kemudian ini call option juga sudah saya sudah jualan juga jauh-jauh hari juga. Jadi kalau jualan sekarang ini dapatnya $10 ya, karena satu kontrak itu 100, jadi ini $10. Kalau langsung buang di kiri ya. Ya. Tapi biasanya eh, pakai mid price ya, tengah-tengahnya antara bid dan ask-nya ya seperti itu. Nah, ini kalau eh, putnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat kan trading sheet-nya saya ya, bookkeeping dari optionnya ya. Sebentar saya eh, bagikan ya dari Google Sheet saya. Sebentar saya siapkan. Ini ya. Jadi untuk SLV silver ini yang expiration 26 Juni ya, sini ya. Ini saya buka posisinya untuk putnya tanggal 11 Juni saya jualan, saya dapatnya harganya $15 ya. Satu kontrak itu 100 ya. Jadi harganya 0,15, jadi dikalikan 100 dapatnya 15 dikurangi fee-nya 1,84 ya. Jadi saya dapatnya netnya 13,16. Ini pada saat tanggal 11 Juni. Kemudian untuk call-nya saya open posisinya di sini eh, tanggal 18 Juni. Ya, seperti itu ya. Jadi dihitung-hitung kurang lebih ya paling lama 2 mingguan lah ya. Nah ini ada margin yang kita harus keep ya supaya bisa open posisi ini. Marginnya ini em, saya lihatkan itu kita harus punya sekitar $1.016,22 ya untuk open dua posisi ini. Nah dapatnya kan 13,16 sama 16,16 ya. Jadi kalau kita tambahkan 13,16 ditambah 16,16 ya, itu hasilnya 29,32. Dibagi margin yang harus kita siapkan 1.016,22. Berarti kalau dihitung yield on cost-nya ya, itu profitnya 2,88% dari modalnya. Nah, seperti itu. Nah, modalnya itu nggak harus di lock di brokernya, tapi bisa ditaruh di eh, fund atau reksadana yang istilahnya itu smart safe ya. Jadi nggak harus uh, di lock, tapi ditaruh di reksadana yang di lock. Nah itu nanti kita bisa dapat bunga dari kenaikan NAV-nya dari reksadana pasar uang ya. Ya seperti itu. Jadi bayangkan aja dalam waktu um, 2 minggu ya, kita bisa dapat net 2,88%. Memang kelihatannya sedikit Pak Sunar, kalau di saham kan kita bisa dapat. Kalau di IHSG ya, satu hari kan bisa dapat 5%, 10%, atau kalau ARA kan bisa dapat 25% sampai 35% ya kalau ARA ya. Nah, di option kalau sedikit, cuma 2,88% eh, dalam waktu 15 hari ya, seperti itu ya. Nah, memang sedikit kan, tapi jangan lupa, resikonya sudah tergambarkan di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, probability of profit-nya atau win rate-nya, probabilitasnya itu 96,64%. Ya. Eh, Jadi kalau kita lihat di sini win rate ya. Nah, itu win rate artinya apa? Nah, jadi probability ya. Jadi option itu berdasarkan teori probabilitas ya. Begitu ya. Jadi bukan binary option, beda ya. Option sama binary option beda. Kalau binary option itu biasanya nggak ada regulasinya, unregulated ya. Tapi kalau option yang sesungguhnya ini regulasi dari Amerika, CBOE ya.
Jadi berdasarkan rumus dari Black-Scholes model ya, nah itu win rate-nya 96,64%. Ya. Jadi istilahnya itu resikonya rendah banget. Ya, ya. Makanya itu saya sukanya di option itu. Resikonya itu terkontrol sesuai dengan uh, yang kita mau. Kalau misalnya Pak Sunar, saya dapatnya maunya lebih banyak. Ya. Kok dapatnya cuma sedikit? Ya boleh. Tapi jangan lupa, kalau Anda ingin mendapatkan eh, asuransi, jualan asuransi lebih mahal, Anda harus berani menanggung resikonya lebih tinggi. Jadi win rate-nya ini akan turun. Nah, ada beberapa strategi yang dapatnya jauh lebih banyak ya. Win rate-nya mungkin nggak sampai 70%, mungkin 65 gitu ya. Tapi saya pilihnya yang win rate-nya tinggi banget. Ya. Kenapa? Untuk menghilangi resiko. Ya, seperti itu. Tapi memang ada kelemahannya. Preminya dapatnya kecil. Ya. Nah, begitu ada event seperti sebelumnya itu Kevin Wars ya, ketika di Januari atau Februari saya lupa ya. Itu tiba-tiba gold dalam satu hari turun lebih dari 15% dan silver kalau saya turunnya bisa sampai 30% atau 40%. Ya lupa ya. Itu drag ya. Saya sempat cut loss memang waktu itu ya. Saya nggak nyangka dalam satu hari kena liquidation eh, plus sama kena Kevin Morse ya. Seperti itu ya. Jadi itu pengalaman saya di option ya, seperti itu. Tapi resiko itu jarang ya seperti itu ya. Jarang terjadi ya seperti itu ya. Nah, waktu itu memang saya close, saya posisinya loss, saya nggak bisa roll karena kalau roll nanti preminya jauh lebih mahal karena waktu itu semuanya naik ya, IV-nya naik ya seperti itu. Sehingga preminya mahal-mahal semua. Kalau saya roll em, jatuhnya em, ya nggak pengaruh pada jauh ya seperti itu. Hopeless lah istilahnya ya. Nah, begitu. Jadi memang butuh beberapa bulan untuk balikinnya ya. 3 bulanan saya balikin lossnya. Ya sudah balik, sudah main profit. Jadi selling option ya. Jadi istilahnya selling premium ya seperti itu. Itu kalau di option. Jadi strategi yang saya pakai itu namanya uh, strategi short strangle ya. Short strangle di mana kita itu jualan out of the money call option ya. Kemudian jualan juga put option out of the money juga ya, out of the money. Jadi bentuknya PNL graph-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya harganya di bawahnya BEP ya, yang sebelah kiri berarti kita rugi ya, kita harus menanggung risiko assignment ya. Kalau misalnya ini dia lebih ke kanan ya, harganya lebih tinggi dari BEP yang kanan, berarti risiko assignment juga ya. Begitu. Tapi kalau harganya di antara dua BEP ini sampai dengan expiration date, kita bisa collect premi asuransinya tanpa menanggung risiko klaim ya. Istilahnya kalau di asuransi kan klaim. Jadi kalau harganya di bawahnya ini BEP, uh, nanti yang punya option dia akan klaim ya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu kalau diibaratkan asuransinya. Kalau misalnya harganya naik juga kena klaim karena saya open dua posisi, satunya short 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 dari putnya, satunya lagi short dari call-nya ya seperti itu ya, call optionnya. Ya. Nah, saya sukanya di option itu strateginya sudah tergambarkan ya. Option strategi itu banyak ya, tapi kita nggak harus istilahnya harus pakai semuanya nggak. Eh, ini saya lihatkan cheat-sheet yang lainnya ya. Jadi cheat sheet yang lainnya di sini, sebentar. Nah, ini di sini ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 27, 28, 29, 30, 31 ya. Jadi ada 31 strategi di sini. Mungkin yang di broker Indonesia hanya ada long call, long puts, em, cover call ada ya kalau di peluang ya. Seperti itu ya. Kalau short, saya belum tahu ya. Nanti Anda cek sendiri ya di Gotrade Indonesia atau peluang sudah ada belum yang short call sama short puts ya. Saya pakai itu pakai strategi namanya strangle ya seperti itu. Eh, jadi ini ya short strangle di sini. Nah, memang difficulty-nya advance. Sebenarnya nggak terlalu advance banget sih. Ini hanya simple dua option aja. Ada yang sampai 4. Ya, kalau 4 itu kan Iron Condor ya. Itu ada 4 option yang Anda beli. Yang dua beli, yang dua sell ya. Seperti itu. Itu untuk um, Iron Condor seperti ini.
iron condor itu yang saya sudah bahas tadi, profitnya sudah tergambarkan, resikonya juga terbatas ya seperti itu. Tapi eh, minusnya Anda akan bayar preminya untuk buy-nya di sini ya, untuk eh, membatasi resiko Anda. Kalau strangle nggak ada resikonya. Jadi istilahnya Anda dapatnya lebih banyak. Tapi kalau ini yang Iron Condor hampir sama, cuman resikonya terbatas, tapi Anda mungkin preminya lebih sedikit karena Anda harus bayar premi untuk membeli proteksinya di sini supaya dia limited loss-nya seperti itu ya. Memang em, mungkin ada beberapa yang nggak ngerti Pak Suntar ngomong apa sih gitu ya. Eh, Mungkin yang tertarik bisa join pakai broker um, GoTrade Indonesia atau peluang, atau pakai broker luar negeri juga bisa. Yang Mumu yang saya pakai. Cuman bedanya kalau Mumu dia belum ada regulasi OJK ya. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Kalau nggak mau resiko ya pakai Putri Indonesia atau peluang ya seperti itu ya. Nah kalau saya sih pakai Mumu karena saya percaya dia regulasi MAS ya. Regulasi semacam OJK-nya Singapura, pakai broker Mumu ya. Dia interface-nya lumayan bagus tadi ya. Kemudian asetnya juga banyak. Kalau Anda mau eh, pilih banyak aset, em, fund ya istilahnya ya, itu Anda juga bisa ya seperti itu ya. Saya coba sharekan lagi yang Mumu tadi. Sebentar ya. Nah ini Anda bisa marketnya banyak, bisa US, Hong Kong, kemudian sebentar, US, Hong Kong, China, Asia ya, kemudian Jepang, Malaysia, Kanada. Nggak cuma saham ya, dia juga bisa ETF banyak. Nah, jadi ETF di sini Anda bisa pilih ETF-nya US, Hong Kong, Kanada, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, China ya ETF. Atau bisa juga fund. Eh, Fund itu reksadana ya. Nah, seperti itu. Istilahnya reksadana. Reksadana juga macam-macam. Ada yang ekuitas, saham, ini balance ya. Biasanya balance itu antara pasar obligasi dengan saham ya. Seperti itu. Ada bond juga. Nah, seperti itu. Jadi ini macam-macam. Um, Anda bisa filter berdasarkan ini ya. Currency-nya. Jadi kalau lebih banyak ya Anda available semuanya. Jadi ini listnya equity, balance, um, bonds, komoditas, alternatif dan lain-lain ya. Gitu ya. Di sini kalau misalnya terlimit karena di sini ada limitnya yang saya nggak pilih semuanya. Dari waktu sebelumnya Singapura doang. Jadi kalau dipilih semuanya ini banyak. Nah, equity, balance, bonds, komoditas ya. Komoditas ini nggak ada kebetulannya. Tapi komoditas kalau di ETF banyak ya seperti itu ya. Nah, tapi kalau di fund ini kebanyakan nggak ada ya. Alternatif ini yang lain-lainnya cash management seperti reksadana pasar uang ya. Ini Anda bisa pilih di sini ya, um, screenernya seperti itu ya. Jadi banyak macam ya. Kalau mau ya all aja supaya kelihatan banyak ya. Ini ada beberapa macam fund ini ya. Reksadananya ada 166 ya seperti itu ya. Jadi lebih fleksibel, terserah Anda mau pilih yang mana. Um, ada yang ada dividen, ada yang nggak ada dividen. Anda dapatnya dari kenaikan dari NAV-nya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian ya uh, untuk edukasi option dengan strategi short strangle ya, di mana kita sell call dan juga sell put ya seperti itu ya, out of the money ya. Jadi kalau dia di tengah-tengahnya antara strike call-nya dan put-nya ya, sama ada spellingnya kiri kanannya untuk dari strike-nya ya, karena dia kita kan dapat premiumnya seperti itu ya. Jadi kalau di dalam range tersebut kita nggak perlu menanggung klaim ya. Kita dapat preminya 100%. Tapi kalau eh, di bawah range-nya ke kiri atau ke kanan ke atas ya, eh, itu em, kita ada dua pilihan ya, take the risk. Jadi kita close dengan posisi loss atau kita roll ya, istilahnya manage the risk ya. Kita manage manage the risk, jadi perpanjang kontraknya, eh, longer date, kemudian bisa roll up, bisa roll down ya, tergantung strateginya masing-masing ya, gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Ini saya bahas hanya untuk edukasi aja ya, jadi bukan acaan untuk join Mumu Singapura atau join apapun juga.
hanya edukasi aja. Yang berminat ya ada grupnya ya di link di video deskripsi bawah ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Seperti biasanya izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.